Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat malam untuk teman-teman yang udah join di Niaga Starlight Bites malam ini. Sebelumnya mau terima kasih banyak juga yang udah hadir, yang udah menyempatkan waktunya untuk kita belajar bareng dan juga ngelihat presentasi tentang nanti yang topik kita malam ini. Sebelum kita memulai, ada baiknya nih kita kenalan dulu. Perkenalkan diri, nama saya Bioga, biasa dipanggil Abi, yang biasa diguyonin nih, mana uminya, doakan aja. Selanjutnya, di sini tuh saya tuh sebenarnya kerja di Negoster sendiri, yaitu di bagian customer support, yang kalau teman-teman punya website atau hosting dan domain di Niagoster, kalau ada kendala atau bingung-bingung mau beli paket yang mana, tenang, di situ ada saya, jadi chat aja ya. Nanti kita bisa berkomunikasi lebih lanjut. Di luar dari Niagoster, saya juga bekerja sebagai freelance photographer. Saya biasanya di bidang wedding sama pre-wedding, jadi kalau misalnya kebetulan ada yang mau pre-wed atau wedding, boleh, monggo, kita kontak-kontakan juga. Selanjutnya di sini saya memegang sosial media yang namanya @tetap_analog di Instagram maupun di TikTok. Jadi selain di dunia fotografi itu sendiri, khususnya saya juga fokus di bidang analog fotografi karena cukup menyenangkan di bidang analog fotografi itu sendiri, berbeda dengan dunia digital karena lebih artsy mungkin terlihatnya dan juga kebetulan punya banyak kamera analognya itu. Jadi ada baiknya pengen bikin tentang edukasi di dunia analog itu sendiri, fotografi analog gitu. Sebelum memulai nih perbincangan atau presentasi kita malam hari ini, orang bijak pernah berkata, semua ide brilian kalau misalnya nggak dieksekusi itu nggak akan kemana-mana. Jadi mari kita dengarkan presentasi malam hari ini dengan seksama, nanti moga-moga dapat insight ataupun dapat ide-ide yang menarik untuk kalian menjalankan TikTok kalian atau sosial media kalian. Kayak gitu. Mari kita lanjut. Nah, dari yang udah ada di judulnya nih, pasti pada ngejar untuk gimana sih cara menjalankan sosial media TikTok itu sendiri untuk menjadi FYP. Nah, cuman yang aku pengen tanyain dulu ke kalian, emang pada tahu FYP itu apa nggak sih gitu? FYP itu apa di TikTok dan itu tuh kayak gimana konsepnya dan juga penjelasannya seperti apa. Nah, FYP itu sendiri secara harafiahnya kan kepanjangannya For You Page. Dan menurut aku ini menarik banget si TikTok ini. Kenapa? Karena dia itu berbeda banget sama platform-platform yang sudah ada, misalnya Instagram, Twitter, ataupun Facebook. Jadi ketika kita buka aplikasi lain, sosial media lain, itu yang kita lihat adalah following kita, yaitu teman-teman kita gitu. Jadi yang kita lihat ya udah yang kita ikuti gitu, misalnya teman kita ngepost apa, teman kita lagi nge-story apa, kayak gitu kita bakal lihat halaman pertama yang ketika kita buka aplikasi itu adalah teman-teman kita gitu atau following kita. Nah, di TikTok ini dia menyajikan hal yang berbeda. Jadi ketika teman-teman membuka aplikasi TikTok, pasti yang bakal dilihat itu adalah betul, halaman For You page atau FYP ini. Jadi TikTok ini akan menyajikan atau menyodorkan kreator-kreator atau video-video yang memungkinkan teman-teman suka ataupun teman-teman itu bakal suka gitu. Jadi emang agak cenayang ya si TikTok ini. Jadi nih ada video nih mungkin suka ya gitu ya, ditonton dan untuk teman-teman tetap scroll TikTok kayak gitu. Dan jujur pasti teman-teman lebih banyak lihat FYP daripada kolom following di TikTok itu sendiri kayak gitu. Nah, selanjutnya nih si FYP si TikTok dengan Twitter ataupun yang lain-lain itu juga beda lagi nih. Kalau misalnya kalian bandingin si A dan si B, kalau punya HP 2 gitu ya, si orang A dan orang B. Kalau misalnya TikTok itu FYP di A dan FYP si B ini tuh pasti beda karena kesukaan mereka tuh beda-beda. Misalnya si A ini suka otomotif dan si B ini lebih suka K-pop. Jadi nanti akan lebih banyak mewarnai FYP K-pop di si B dan lebih banyak FYP itu akan mewarnai konten-konten tentang otomotif di si A gitu. Jadi beda kalau misalnya di Twitter kan kita lihat nih hashtag paling ramai trending itu pasti akan sama semuanya. Jadi di TikTok itu ada perbedaan. Nah, mengapa
TikTok menyediakan hal ini untuk bisa menyamaratakan kesempatan orang-orang untuk menjadi si FYP ini atau menjadi viral. Nah, untuk bocorannya adalah mungkin teman-teman yang ada di sini nih, yang mungkin join di sini, kemungkinan setelah teman-teman pernah bikin video di TikTok, sebenarnya pernah FYP di orang dimanapun. Misalnya buka di, misal kalian orang Indonesia, biasanya FYP-nya akan sekitar di Indonesia gitu. Nah, itu akan FYP di orang lain. Nah, cuman karena video teman-teman ini mungkin belum menarik atau belum dilihat sampai akhir ataupun belum mendapatkan organic audience yang lebih banyak, jadi videonya nggak disebar lagi tuh sama si TikTok. Nah, jadi sebenarnya si FYP ini memungkinkan teman-teman sebenarnya udah FYP, cuman belum viral, kayak gitu. Nah, selanjutnya timbulkan pertanyaan, lah terus gimana dong caranya biar FYP, biar For You page, biar viral dilihat orang lebih banyak? Caranya tuh banyak banget sebenarnya, dan trial and error pastinya. Jadi teman-teman nggak mungkin bikin sehari, 2 hari itu langsung bisa FYP. Kecuali, bikin sesuatu yang cukup ekstrim gitu ya. Cuman kan kita nggak mau mengarah ke sana, karena kita pengennya FYP-nya itu organik, dan terus juga teman-teman bisa maintenance si FYP ini terus-terusan gitu ya, dengan karakter yang teman-teman mau bangun di TikTok teman-teman sendiri, kayak gitu. Nah, kalau dari aku sendiri, bagaimana caranya biar bisa FYP, mari kita lihat dulu nih, algoritma si TikTok itu seperti apa sih bikin FYP ini bisa muncul di orang-orang yang banyak dan jadi viral dan segala macam. Kita lanjut ya. Jadi ada nih diagram yang aku baca dari seseorang, yaitu dari si Dax Trehan. Nah, si Dax Trehan ini membuat bagan atau diagram ini setelah berbagai macam percobaan juga, dan aku mungkin lebih setuju dengan yang punyanya Dax Trehan ini karena kurang lebih aku kejadiannya seperti ini juga gitu. Jadi gimana sih si algoritma TikTok ini sendiri yang dibuat oleh Dax Trehan ini? Kalau lihat dari diagramnya, pertama itu pasti kita akan post video. Nah, video ini tuh nanti akan pasti direview oleh sistem ataupun komputer dari si TikTok itu. Jadi kalau ada sara, kalau ada menyinggung apa ataupun pornografi dan lain-lainnya, itu pasti akan di-take down. Terus kalaupun masih ada yang suspicious, pasti akan direview lagi oleh manusia atau dari tim TikTok itu sendiri. Kalau misalnya aman, itu akan mulai disebar. Pertama itu akan disebar ke followers kita. Nanti setelah dievaluasi matriks, mungkin ternyata, videonya ini menarik nih, dilihat sama orang sampai habis. Misalnya kalian bikin 1 menit, orang ngelihat sampai 1 menit full gitu. Terus selanjutnya, misalnya like-nya banyak atau komennya banyak, berarti kan ada ada pergerakan dan ada sirkulasi di situ gitu. Jadi TikTok pasti akan menyebar lebih luas lagi videonya. Ini ada video menarik loh ke orang-orang lain. Nah, itu mulai masuk ke FYP ke orang-orang yang lebih luas lagi. Jadi sebenarnya dari awal teman-teman tuh udah masuk FYP orang lain, cuman mungkin tidak viral. Tadi kembali lagi ke situ. Terus kita balik lagi nih ke yang disebar lebih luas diagramnya. Terus nanti tuh biasanya ya, sepengalamanku, setelah udah naik di 10.000, 20.000 viewers, itu akan melejit tuh, makin naik. Nah, itu biasanya profil pengguna itu akan di-push terus. Jadi misalnya, karena itu akan menguntungkan bagi TikTok. Misalnya kalian bikin video 1 menit atau 3 menit, itu TikTok akan senang kalau orang-orang tuh ngelihat video kalian sampai habis. Berarti kalian itu adalah suatu konten kreator yang membuat orang lain untuk diem di TikTok lebih lama lagi gitu. Nah, itu akan bertahan selama 10 hari. Jadi kalau teman-teman pernah FYP atau viral juga, itu pasti tuh banyak banget notif selama 10 hari ke depan, kayak like, komen segala macam, ada yang share, ada yang favorit segala macam. Nah, itu pasti akan bertahan selama 10 hari kurang lebih. Nah, itu nanti teman-teman pasti akan melihat penurunannya setelah mungkin kurang dari 10 hari atau lebih dari 10 hari mulai akan menurun. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kurang lebih diagramnya seperti itu, algoritmanya. Jadi gimana sih si TikTok ini bekerja dan si algoritma ini bekerja itu seperti apa. Nah, dari sini aku pengen nyampein juga nih, kalau misalnya konten TikTok itu bisa kita buat FYP dengan apa aja gitu. Nah,
biar teman-teman nggak penasaran, kita coba share video kali ya, yang aku udah siapin di sini. Videonya, wait. Sebentar, ini mungkin ya, pertama. Oke, wait. Ini videonya kelihatan ya? Mas Aji. Ada ya, Mas Aji? Ada Mas Abi, ada. Oke. Teman-teman, jadi ini aku jelasin, ini TikTok aku, yaitu tetap analog tadi. Kebetulan aku juga sedang merintis TikTok aku sendiri, baru mulai 2021. Nah, 2021 mulai serius nih dengan TikTok ini, terus juga mulai bikin konten-konten tentang priwed ataupun tentang fotografi di bidang analog itu sendiri. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat di konten TikTok tetap analog ini pasti banyak tentang share tentang foto segala macam, itu pasti nemuin konten-konten semacam itu. Nah, untuk menemukan konten semacam itu, teman-teman harus menentukan karakter nih. Oh, aku mau jadi edukasi ekonomi nih, edukator ekonomi nih, atau mau tentang otomotif tadi, atau pengen dance gitu kan, itu bebas banget. Dan kalian bisa tentuin itu dari sekarang, karena dengan memiliki karakter, kalian akan bisa sampai ke hati atau sampai ke teman-teman audiensnya, itu akan lebih mendalam dan teman-teman audiensnya juga akan lebih ingat teman-teman lebih jauh lagi gitu. Dan terus selanjutnya di sini aku bakal liatin salah satu konten aku yang cukup besar juga viewersnya tentang apa namanya prewedding waktu itu di Bandung. Boleh kita lihat dulu kali ya videonya. I see trees are green, red roses too. I see them bloom for me and for you. And I think to myself, what a wonderful world. Oke, jadi kayak gitu. Biasanya aku tuh bikin video itu mencari sesuatu yang trend alert. Jadi kenapa harus trend alert? Pertama, yang pasti aku cari adalah apa-apa aja nih yang relevan, misalnya dari hashtag ataupun dari isi konten itu sendiri, terus juga dari musik dan lain-lainnya. Yang aku sampaikan di video ini adalah musiknya. Nah, musiknya ini cukup lagi viral waktu itu, beberapa waktu lalu. Dengan buktinya kalau kita klik musiknya, itu banyak banget orang yang make musik itu untuk video-video mereka. Nah, kenapa kita bisa pakai trik ini? Karena ketika kita pakai musik itu nanti di video kita itu akan masuk ke video-video apa aja nih yang pakai musik itu di halaman TikTok orang lain. Nah, itu akan membuat video kita akan terboost up lagi dan terekspos lagi oleh orang-orang yang banyak kayak gitu. Jadi, coba gunakan trend alert untuk video-video kalian. Nah, selanjutnya nih aku pasti nge-save gitu beberapa sound atau beberapa musik yang sekiranya bukan yang ini. Jadi yang ini aku tuh nge-save beberapa musik ataupun inspirasi buat aku untuk bikin video kayak gitu. Jadi kalau teman-teman nanti mau bikin video, pasti enaknya research dulu, terus juga survei dulu nih video-video apa nih yang lagi viral dan terus juga bisa buat apa yang serupa. Dan kita tentu pasti harus di ATM, amati, tiru, sama modifikasi. Jadi supaya videonya tetap khas teman-teman, tapi bisa mengikuti tren yang ada di masyarakat luas gitu. Kalau bahasa gaulnya pansos ya, panjat sosial gitu. Jadi di sini banyak banget nih sound yang aku simpen untuk next video atau konten aku kayak gitu. Jadi mungkin boleh dicoba ya tips and triknya ini. Cukup semoga berguna sih. Selanjutnya ini adalah kuncian aku ya, yaitu aplikasi VN. Tadi ya VN yang ini. Nah, yang ada di sini ini VN. Jadi aku pakai VN sama kebanyakan untuk fotonya aku pakai unfold. Jadi supaya fotonya bisa diatur, terus juga ada frame-nya segala macam aku pakai unfold. Nah, untuk VN ini
dia itu buat ngedit video, semua video-video aku, dan itu aku lebih suka daripada CapCut. Kalau ada yang punya CapCut nggak apa-apa, lanjutin aja. Sama aja sih kurang lebih tombolnya, cuman aku lebih suka VN ini sendiri. Nah, jadi kalau kita bikin konten, itu tuh kita bisa nge-cut videonya itu semau kita, fotonya semau kita juga, terus mau masukin lagu, mau masukin huruf atau font, terus juga masukin gambar juga bisa. Dan di sini tuh sebenarnya banyak banget efek yang bisa kita pakai gitu. Jadi teman-teman bisa bekerja luas dengan bikin konten yang pastinya tadi TikTok kita udah tahu seperti apa, dan aku ini kasih tahu nih salah satu tools yang bisa teman-teman pakai. Ini tuh gratis. Ini kalau pengguna iPhone, kalau pengguna Android lebih banyak pada pakai CapCut biasanya. Jadi semoga berguna juga tips and trick si tools yang kita pakai untuk video konten di TikTok nanti. Ini kita lihat dulu kali ya videonya. Jadi aku tuh suka nyamain sama beat lagu. Lights, camera, action. I see you looking at my PIC. I know, cause you tenga, chonda tenga, babadito, tazi. Hey, zoom in, zoom out, okay, zoom in, zoom Dan out, teman-teman bebas okay, banget zoom in, kalau mau zoom out, berkarya okay, baby. jangan terpatok dengan tips and trick yang aku kasih, dan punya banyak kesempatan lain untuk bisa berkreasi lagi. Cuman kalau misalnya masih bingung mau kayak gimana, bisa ikutin nih tips and tricknya supaya nanti bisa buat kontennya lebih pede lagi, lebih tahu arahnya mau kemana kayak gitu. Nah, ini kurang lebih seperti itu gimana cara aku bikin konten. Pertama tadi kalau kita summary-in, aku pasti buat karakter dulu nih gitu. Kita gimana nih mau bikin konten itu, tapi kalau kita cuma ngikut-ngikut orang aja atau kayak gimana segala macam. Nah, lebih baik untuk teman-teman yang mau bikin, menurutku, untuk bisa memiliki karakter yang pertama gitu. Untuk memiliki karakternya seperti apa. Misalnya teman-teman tadi suka dengan otomotif, atau suka dengan dunia fotografi, ataupun suka tentang gosip atau gimana, itu bisa banget kalian bikin karakter kalian itu sendiri. Ini bebas mau kalian buat-buat, atau mau emang kalian seperti itu bebas banget, nggak ada yang salah. Tapi aku harapkan teman-teman itu senang ngejalaninnya, karena kalau nggak senang, nanti ketika video itu udah kalian bikin lama-lama tapi nggak FYP atau nggak viral, pasti bete. Nah, bedanya nih sama aku yang emang suka dunia fotografi dan emang suka analog, aku bikin dan nggak FYP nggak masalah, karena aku suka gitu. Jadi semoga teman-teman ngejalanin apa yang teman-teman suka, karena ketika kita ngejalanin kita suka, kita pasti terus fight dan terus ya udah bodo amat kalau emang mau terkenal, alhamdulillah, kalau enggak ya udah gue suka toh ngelakuin hal ini kayak gitu. Jadi buat karakter, teman-teman tetap harus bikin salah satu pet yang emang teman-teman suka. Terus selanjutnya kita akan bikin trend alert nih. Tadi trend alert itu adalah misalnya hashtag yang lagi viral, konten yang lagi relevan, ataupun musik-musik yang lagi sering banyak dipakai gitu. Jadi dari 3 ini aja teman-teman udah dapat tips and trick dari presentasi kita malam ini, dan bisa dicoba gitu nanti besok atau malam ini mau mulai searching, survei konten kayak gitu. Nah, dari si trend alert ini dan buat karakter ini berguna banget nih buat teman-teman nanti yang misalnya mau join afiliasi Niaghoster. Misalnya mau jualan website, hosting, domain, dan di Niaghoster, itu nanti teman-teman bisa banget mendapatkan komisi yang sangat besar menurutku, sekitar 70%. Terus di Niaghoster ini afiliasinya nggak kaleng-kaleng. Jadi kayak mulai dari afiliasinya aja, teman-teman langsung bisa dicairin dengan proses yang sangat mudah. Dan misalnya teman-teman bingung nih afiliasi itu apa gitu. Afiliasi ini nanti bakal terus ada di kita course-nya juga banyak, terus juga nanti teman-teman kalau mau ngikutin tentang cara-caranya juga banyak di konten media sosial kita. Nah, itu pasti teman-teman nggak usah khawatir, kalau mau tanya-tanya juga bisa langsung live chat 24/7 di Niaghoster itu sendiri. Nah, selanjutnya nih di terakhir summary kita malam ini, itu teman-teman perlu ngepost video sebanyak mungkin dan sesering mungkin. Kenapa? Karena di sini itu video kalian itu seperti tiket lotre di TikTok.
Kenapa seperti tiket lotre? Karena di sini itu teman-teman tuh bakal terus nyobain nih video mana yang bakal tembus viewersnya tinggi. Nah, makanya kenapa post video sebanyak mungkin dan sesering mungkin. Karena aku juga jujur nggak tahu video mana yang bakal terboost up dan bakal dilihat banyak orang. Kalau teman-teman bikinnya sebulan sekali, itu sulit. Kalau setahun sekali, itu namanya Idul Fitri. Jadi, bikinlah video yang sebanyak mungkin dan sesering mungkin, karena nanti teman-teman juga pasti otomatis punya banyak kesempatan untuk bisa muncul di FYP orang-orang lebih banyak lagi gitu. Untuk tipsnya, nanti kalau 10.000 followers pertama kalian, jangan pernah ngehapus video-video kalian. Karena walaupun videonya udah mendelep nih, udah nyampe, udah beberapa bulan lalu, itu bisa aja terboost up dalam mungkin beberapa waktu saat ini. Kenapa seperti itu? Tidak ada yang tahu, karena TikTok algoritmanya kadang juga random dan segala macam. Jadi kadang tuh bisa nge-boost up video yang sebenarnya udah lama banget kalian post gitu. Jadi aku saranin jangan pernah ngapus dulu videonya selama videonya masih aman-aman aja, supaya siapa tahu nanti video itu yang ter-boost up gitu. Jadi teman-teman di sini yang paling penting adalah tadi balik lagi tuh ke bikin karakter, terus juga trend alert, sama post videonya sebanyak dan sesering mungkin. Kenapa aku menyarankan beberapa hal itu? Karena aku sudah melakukan hal ini dan sometimes it works, sometimes it doesn't gitu. Jadi teman-teman di sini juga jangan langsung ngejudge ini bisa banget dan jangan langsung ini kayaknya nggak mungkin juga gitu. Jadi harus dicoba dan kita lihat konsistensi dan kualitas video dari teman-teman semua nantinya. Nanti semoga dengan dengan konten-konten yang teman udah bikin itu bakal bisa ketemu di TikTok aku ataupun di TikTok yang orang lebih banyak lagi gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya di sini dapat disimpulkan ya dari presentasi aku malam ini, si TikTok ini tuh adalah dunia yang cukup random dan juga masih banyak bisa kita gali lagi nih di dunia TikTok. Kenapa? Karena di dunia TikTok itu sendiri masih banyak teori ataupun cara-cara dan tentang bagaimana supaya bisa jadi FYP. Jadi kalau aku saranin yang pasti adalah tadi harus kita bikin karakter dan juga mengetahui FYP itu apa. Karena kalau kita tidak mengetahui FYP itu apa, nanti takutnya misleading nih. Kalau FYP itu pasti yang viral dan segala macam. Padahal teman-teman itu sebenarnya udah dikasih kesempatan loh sama TikTok untuk jadi FYP di beberapa page orang. Cuman gimana itu video menjadi viral dan viewersnya banyak kan, itu adalah dengan membuat video yang lebih menarik dan juga mendapatkan komen, like dan segala macam yang lebih banyak lagi gitu. Jadi semoga teman-teman di sini setelah melihat presentasi ini, tadi kan aku udah jelasin FYP itu apa, terus juga algoritma TikTok bocorannya nih yang teorinya seperti itu. Dan bisa kita lihat ya algoritma dari awal sampai akhir seperti apa. Terus selanjutnya tadi aku udah bagi-bagi juga nih cara-cara tentang gimana aku bikin akun TikTok aku sendiri, dengan aku tuh membuat TikTok aku sendiri sebagai dunia fotografi analog yang bikin orang supaya tahu tentang analog itu apa dan tahu hasil analog itu seperti apa kayak gitu. Dan di situ juga aku jualan sebagai branding diri untuk fotografer analog wedding dan pre-wedding kayak gitu. Selanjutnya, setelah itu tadi aku sampaikan tips and triknya juga, yaitu ada kuncinya tadi 3, yaitu buat karakter, terus juga ada setelah itu dari buat karakter itu sendiri, kita lihat trend alert-nya apa, karena dengan karakter tapi kita nggak lihat trend alert, itu akan cukup idealis, karena nanti teman-teman tidak mendapatkan jaringan yang lebih tinggi lagi dari konten-konten yang relevan gitu. Terus selanjutnya yang terakhir adalah untuk post sebanyak mungkin, karena kalau teman-teman postnya jarang, itu TikTok akan kurang tertarik untuk nge-boost teman-teman kalau misalnya kontennya itu-itu aja ataupun postnya juga jarang-jarang kayak gitu. Selanjutnya itu dari quotes ini udah terlihat
seperti apa yang dikatakan Panji Pragiwaksono, sedikit lebih beda itu lebih baik daripada jadi yang lebih baik saja. Sedikit beda itu lebih baik daripada jadi yang lebih baik saja. Maksudnya gimana sih? Kalau teman-teman itu menjadi yang lebih baik, misalnya teman-teman pengen analog fotografi juga nih di TikTok, terus pengen lebih baik dari yang aku buat, itu akan sulit untuk muncul di permukaan karena orang udah melihat akun aku terlebih dulu gitu misalnya. Kalau teman-teman ingin lebih mendahului yang udah ada, coba sedikit lebih beda dari mereka untuk menjadi lebih baik dari mereka, kayak gitu kurang lebih. Nah, dengan harapan presentasi yang malam ini bisa menginspirasi teman-teman ya di sini untuk bikin konten TikTok lebih sering lagi, lebih banyak lagi, terus juga mungkin bisa lebih beda bikin konten TikTok. Oh, tahu nih tadi tipsnya kayak gini, terus juga cara bikinnya ternyata kayak gini, oh cara kerjanya kayak gini. Teman-teman bisa praktekin itu semua dulu, dan aku harap bisa bikinnya konsisten supaya bisa meningkatkan traffic teman-teman juga di TikTok dan segala macam untuk digital marketing kalian di sana.